Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah, lebih khusus tentang pemekaran daerah. Pengertian daerah otonom secara garis besar adalah daerah yang berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sistem yang dipakai antara pusat dan daerah adalah perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Berbeda dengan konsep negara serikat atau negara bagian, ada pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penegasan adanya otonomi daerah ini, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tertuang di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 yang merupakan sumber hukum di negara Indonesia. Kemudian, aturan konstitusi ini diimplementasikan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 dan beberapa peraturan pemerintah terkait. Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah mempunyai tugas yang cukup banyak. Terhitung pada masa Orde Baru, provinsi kita berjumlah 27 provinsi dan saat ini sudah mencapai 34 provinsi. Pembentukan daerah otonom tidak dapat hanya diajukan oleh beberapa orang saja atau beberapa orang yang berpengaruh, tapi harus juga memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 sampai 43 sebagai berikut. Pertama adalah syarat administratif pembentukan daerah otonom. Yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif berbentuk pembentukan otonomi daerah yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi, induk atau asal, dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota dari kabupaten atau kota asal. Setelah itu, jalan yang harus ditempuh adalah harus mendapatkan persetujuan dari wilayah provinsi atau selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD maupun dari gubernur asal. Barulah yang terakhir adalah harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang kedua adalah syarat teknis pembentukan daerah otonom. Syarat fisik menjadi syarat pembentukan daerah otonom agar kelak daerah yang baru atau otonom daerah yang baru dapat membangun dan mensejahterakan rakyatnya sendiri. Yang termasuk syarat fisik yaitu yang pertama adalah kemampuan ekonomi, yang kedua adalah potensi daerah, yang ketiga adalah sosial budaya, yang keempat adalah sosial politik, yang kelima adalah kependudukan, yang keenam adalah luas daerah, yang ketujuh adalah pertahanan, yang kedelapan adalah keamanan, kesembilan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, kesepuluh adalah kemampuan keuangan, dan yang ke-11 adalah rentang kendali. Yang ketiga adalah syarat teknis pembentukan daerah otonom. Syarat teknis pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakup wilayahnya, terdiri sebagai berikut. Pertama, jika yang membentuk daerah otonom provinsi, maka paling sedikit terdiri dari 5 kabupaten atau kota. Yang kedua, jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah memiliki 7 kecamatan yang ada di wilayahnya. Sedangkan untuk pembentukan kota, minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Baik, itu adalah syarat-syarat dalam pembentukan pemekaran daerah otonom. Saat ini saya akan berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang daerah kami di NTB yang ingin menjadi pulau sendiri, yaitu Pulau Sumbawa. Pertama, awal rencana pembentukan Provinsi Sumbawa. Dilansir dari Detik News,
pada tanggal 27 Februari 2011. Pada tanggal itu, sedikitnya 5.000 orang warga dari 5 kabupaten dari Pulau Sumbawa menggelar Kongres Rakyat. Mereka mendesak Presiden pada waktu itu, yaitu Pak SBY, untuk menyetujui usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan mewujudkan pada tahun itu juga. Pada Kongres Rakyat pada waktu itu berlangsung di lapangan Karato, Sumbawa Besar, NTB pada hari Minggu. Sejumlah anggota DPR dan DPD asal NTB serta seluruh bupati dan wakil bupati sepulau Sumbawa hadir. Namun tak sedikit pun pejabat provinsi NTB yang hadir pada waktu itu. Termasuk yang menjawab saat itu adalah gubernur kami, yaitu Muhammad Zainul Majdi yang menjabat pada waktu itu. Kongres menyatakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan keharusan. Sekelompok mahasiswa di hadapan Kongres juga menjanjikan atau mendatangi istana untuk menuntut persetujuan dari Presiden SBY pada waktu itu. Anggota Komisi 2 DPR RI Harun Ar-Rasyid dalam orasinya mengatakan bahwa moratorium pemekaran wilayah yang dinyatakan Presiden itu hanya himbauan pada waktu itu, bukan keputusan. Presiden harus setuju provinsi ini sebagai provinsi yang baru, katanya pada waktu itu. Ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, yaitu Siti Maryam Salahuddin, mengatakan pembentukan daerah otonomi baru adalah amanat dari konstitusi. Menurut dia, seluruh persyaratan teknis dan administrasi untuk pembentukan otonomi daerah baru telah dipenuhi, sehingga baik itu berupa SDA maupun SDA, dan juga rapat DPRD NTB juga telah menyetujui pembentukan provinsi itu. Berdasarkan tindak lanjut dari pada hari Minggu itu, pada hari Senin, anggota Komisi 2 DPR RI dan seluruh bupati dan wali kota akan meminta rekomendasi Gubernur NTB di Mataram. Kongres Rakyat ini pun sempat berlangsung panas karena saat mahasiswa diberikan kesempatan orasi di panggung, sempat terjadi saling ancam antara sesama kelompok mahasiswa. Setelah itu, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, pada tanggal 7 Maret 2011, seluruh bupati dan wali kota bersama pimpinan serta anggota dan perwakilan rakyat daerah seluruh Pulau Sumbawa dijadwalkan bertemu Komisi 2 DPR RI yang membidangi masalah pemekaran daerah tersebut. Mereka akan memperjuangkan berdirinya Provinsi Pulau Sumbawa atau disingkat dengan PPS sebagai tindak lanjut dari Kongres yang telah mereka laksanakan pada tanggal 27 Februari 2011 lalu. Provinsi baru tersebut akan membawahi 5 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sumbawa Besar yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Sumbawa dan direncanakan menjadi ibu kota provinsi. Hal ini berlanjut pada hari Sabtu 14 November 2015. Ketika itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Dewan sedang memprioritaskan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa agar menjadi wilayah yang otonom sekaligus memperluas pembangunan. Provinsi Pulau Sumbawa itu nomor 1, hingga Presiden mengeluarkan amar keputusan atau amanat atau mengutus tim untuk daerah pemekaran. Insya Allah Provinsi Sumbawa menjadi nomor 1 atau sedang diprioritaskan, kata Fahri Hamzah pada beliau berada di Pulau Sumbawa NTB. Berita terbaru muncul pada tanggal 25 April 2021. Menteri Dalam Negeri yaitu Menteri Pak Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah hingga kini belum memutuskan pembentukan daerah otonom baru atau DOB, termasuk tentang Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Itu belum ada kejelasan karena ada beberapa faktor yang menghalanginya. Penegasan itu disampaikan oleh Pak Tito usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh Gubernur yaitu Zulkifli Mansyah saat ini dan wakilnya yaitu Siti Rohmi di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram. Dan juga mantan Kapolri itu mengakui
Di Kemendagri terdapat 317 daerah yang mengusulkan pemekaran kepada pemerintah pusat, tetapi tidak satupun yang disetujui oleh beliau. Menurut Pak Tito Karnavian, memang pernah ada skenario pada 2019 pemerintah akan membuka moratorium pemekaran dengan skala prioritas, tetapi pada awal 2020 pandemi virus corona melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan terjadi tidak keseimbangan di dalam keuangan Indonesia. Perkembangan ini terus terjadi sehingga pada tanggal 12 September 2021, Senator NTB yaitu Evi Apitamaya mengungkapkan dirinya terus memantau perkembangan rencana usulan daerah otonomi baru atau DOB khususnya untuk provinsi. Provinsi Sumbawa itu salah satu prioritas katanya ketika berada di Mataram. Bahkan kata Evi, ranking Sumbawa itu berada di 3 besar, sehingga nanti ketika keran DOB itu dibuka, maka PPS atau pulau atau provinsi Sumbawa termasuk akan yang diprioritaskan. Namun sayangnya, sampai saat ini proses pemekaran belum dapat terrealisasi. Hal ini karena pemerintah pusat tengah memoratorium pembentukan DOB. Oleh sebab itu, sampai sekarang masih ada belum terdengar lagi isu-isu tentang pemekaran Pulau Sumbawa. Kita lihat aja nanti ke depan bagaimana, apakah nanti akan dibuka lagi atau tidak. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa saya perjuangkan, dan insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Mohon maaf jika banyak kesalahan, maupun ucap maupun tindakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.